Belum sepenuhnya surut di daerah ini untuk airnya. Bisa lihat. Di sini ada air yang meluber dari sungai ke badan jalan. Jalan menuju HSP ditutup guys karena masih banjir. Di daerah sini air lumayan tinggi sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kita perjalanan. Saat ini saya berada di Jalan Hasan Basri, Banjarmasin atau Kayu Tangi. Tepatnya di jembatan Sungai Alalak atau jembatan Basit kalau orang kita tuh. Jadi hari ini ulun hendak ke hulu sungai lagi dan kembali melewati rute alternatif melalui Barito Kuala guys. Jadi ulun mau bikin konten menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang menanyakan kondisi terkini dari rute alternatif Banjarmasin Hulu Sungai via Margasari, khususnya terkait dengan kondisi banjir. Apakah masih tergenang ataukah sudah aman untuk dilalui? Dan ini kita start dari jembatan Sungai Alalak. Nanti kita tampilkan apakah masih ada titik-titik jalan yang terendam air. Hari ini hari Kamis 22 Januari 2026 sekitar pukul setengah 10 pagi. Dan seperti ini guys suasana di Handil Bakti, tidak jauh dari jembatan Sungai Alalak. Dan saat ini Handil Bakti atau Jalan Trans Kalimantan sudah dipasangi penerangan jalan umum atau PJU di median jalan, sehingga kondisi malam hari di sini sudah jauh lebih baik dibandingkan dulu yang masih gelap, khususnya di bagian tengah jalan. Selain itu median jalan sudah dibangun juga, dibangun permanen. Jadi sudah jelas bagian tengah dari Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti ini. Nah, lampu lalu lintasnya guys di tengah-tengah sudah terpasang. Dan untuk median jalannya juga sudah mulai dilakukan finishing sepertinya. Ada beberapa pekerja yang masih bekerja di bagian tengah jalan ini. Di sisi ini ada genangan air guys di sebelah kanan, bisa dilihat. Nah, air masih menggenangi khususnya di sisi jalan. Meskipun hanya sedikit saja area yang terendam air, tapi sepertinya air masih belum surut secara sempurna di daerah ini. Di sini juga masih ada genangan air guys, terlihat di sisi jalan, tidak jauh dari pom bensin Handil Bakti. Ini di depan kita ada perempatan guys, kiri ke arah Kalteng, kanan ke arah Banjarbaru melalui Jalan Gubernur Syarkawi, dan ini kita lurus guys menuju ke Batola. Cuma kita tidak bisa langsung lurus, harus belok dulu. Baru nanti kita putar balik untuk menuju ke arah Batola guys. Ini kalau lurus ke sana itu ke arah Kalteng, ke jembatan Barito. Jadi ini kita putar balik guys di depan sini. Saat ini kita sudah di Alalak guys.
sebelah kiri kita ini jalan menuju ke kantor Kecamatan Alalak. Saat ini kondisi lalu lintas terpantau lumayan ramai. Untuk kondisi aspalnya juga bisa dibilang mulus, tidak ada genangan air juga. Ini ada Alfamart tadi di sebelah kanan. Ada SMP Negeri 2 Alalak tadi. Di bagian ini ada genangan air guys, khususnya di sisi kanan atau di sisi jalan dari arah Batola menuju Banjarmasin. Masih lumayan menggenang airnya. Ini kita sudah masuk di Mandastana guys, Barito Kuala. Tinggi air atau tinggi permukaan sungai itu hampir setara dengan bahu jalan. Jadi di beberapa titik jalan yang rendah itu air bisa naik ke badan jalan seperti yang kita lihat ini. Karena di bagian rawa-rawanya ini air lumayan tinggi, dan di beberapa titik lebih tinggi dari badan jalan sehingga dia meluber ke jalan. Seperti ini guys. Nah, ini airnya masuk ke badan jalan. Dan kita masuki di kawasan transmigrasi KTM Cahaya Baru. Kanan sini ke arah SMA 1 Negeri Mandastana. Nah, ini guys suasana atau kondisi di salah satu masjid di Mandastana, Barito Kuala. Bisa dilihat halamannya masih terendam air guys. Air masih menggenang halaman. Dan bisa dilihat sungai itu airnya naik sampai ke halaman masjid guys. Jadi masih belum sepenuhnya surut di daerah ini untuk airnya. Bisa dilihat. Nah, ini kondisi sungainya. Untuk jalan sudah aman sih guys, sudah terpantau aman. Untuk jalan rayanya sudah tidak terendam lagi. Cuman ya beberapa bangunan yang berada di sisi sungai yang khususnya rendah, yang rawan untuk terendam. Nah, ini guys bisa lihat beberapa pemukiman warga di sisi jalan masih ada yang terendam air. Di beberapa perumahan juga air masih menggenang guys.
Ini guys kondisi sungai di area ini cenderung lebih rendah dibandingkan dengan badan jalan guys. Jadi air tidak sampai meluber ke bahu jalan. Ini kita sudah hampir memasuki daerah Rantau Badau guys. Dan kondisi jalan di sini juga kering, tidak ada genangan air. Kita di desa Pindahan Baru dan kondisi di sisi jalan cenderung aman, tidak ada genangan air, tidak ada rumah warga yang terendam air juga. Untuk di sisi jalan ya, untuk di bagian dalam kita tidak bisa melihat, tapi semoga saja juga sudah surut karena sepertinya di jalan ini kondisinya lebih ketinggiannya lebih tinggi guys dibandingkan yang tadi. Jadi di sini kelihatan dari permukaan sungai yang itu masih berada lumayan jauh dari bahu jalan, sehingga tidak ada air yang meluber sampai ke jalan. Saat ini posisi di Rantau Badau, Kabupaten Barito Kuala. Di depan kita ada pertigaan guys. Itu kalau lurus ke dermaga Sungai Gampah, kita ambil kanan menuju ke arah hulu sungai. Nah ini ada pertigaan dan kita sudah di jembatannya guys. Itu kalau lurus ke dermaga Sungai Gampah dan kita ambil kanan menuju ke hulu sungai melewati Margasari. Ini kita berada di jalan M. Yunus Rantau Badau, Kabupaten Barito Kuala. Ini kita hampir sampai di Tugu, Jembatan Rumpiang. Nah ini guys, kita lurus ke Magasari, kiri ke Marabahan, dan ternyata di sini baru aja dibangun Indomaret guys, Indomaret baru nih. Tidak jauh dari Tugu, Jembatan Rumpiang. Nah ini kalau ke kiri ke arah Jembatan Rumpiang menuju ke Kota Marabahan, nah sana tuh. Ini kita lurus saja menuju ke Margasari. Di depan kita ada pertigaan guys. Kalau lurus itu ke arah Bakumpai, kita ambil kanan menuju Margasari. Tuh ke arah Bakumpai, kita ambil kanan. Nih dulu aku makan dulu guys ya. Jadi sudah nyaman sekarang kalau lewat sini, sudah banyak warung. Jadi kalau kelaparan itu tidak mesti
jalan jauh dulu untuk mencari warung. Di sini sudah banyak warung-warung makan di sekitaran sini. Nanti kita tinggal ikuti jalan aja guys sampai nanti kita sampai di Margasari, Kabupaten Tapin. Saat ini posisi kita masih di Kabupaten Baritokwala. Ini kita sudah hampir sampai di perbatasan antara Kabupaten Baritokwala dengan Kabupaten Tapin. Sekitar beberapa kilo lagi kita sampai di perbatasan antara Baritokwala dengan Kabupaten Tapin. Salah satu pertanyaan yang lumayan banyak masuk ke kita yaitu mengenai kondisi oprek jembatan yang bergelombang. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulus guys, sudah diaspal. Jadi tidak ada lagi gelombang di oprek jembatan yang memang sangat berbahaya. Itu kalau oleng itu bisa jatuh kita kalau naik motor atau naik sepeda lah. Nah ini sudah diaspal untuk opretnya. Nanti coba kita lihat lagi di jembatan yang lain. Karena di sini nanti ada 7 atau 8 jembatan. Belum lupa untuk sampai nanti kita ke Margasari. Jadi kita lihat apakah sudah semua jembatan yang opretnya diaspal atau mungkin masih ada yang bergelombang untuk opret jembatannya. Nanti kita lihat. Nah ini kita sudah di wilayah Kabupaten Tapin guys. Jadi kita baru aja melintasi perbatasan antara Kabupaten Baritokwala dengan Kabupaten Tapin. Dan seperti ini kondisi jalannya. Di jembatan ini opreknya masih bergelombang guys, bisa dilihat. Jadi harus berhati-hati. Dan naiknya juga lumayan curam, naik ke jembatannya. Dan turunannya kita lihat ya lumayan tajam juga, lumayan patah untuk turunannya. Dan opretnya juga sedikit bergelombang, tapi tidak separah yang di sisi sana tadi. Nah, ada gelombang sedikit, cuman tidak separah tadi yang kita naik. Jembatan yang ini sudah diaspal guys, sudah mulus opretnya. Bisa dilihat tidak bergelombang. Nah, jadi sudah lumayan nyaman. Ini kita di overpass BMB. Di bawah sini ada jalan Holing Batubara. Coba kita lihat guys. Ini guys, jalan Holing Batubara di bawahnya. Ini kita di overpass. Di bawah ini ada jalan Holing Batubara. Nah, kita ke arah sana guys. Dan di jalan ini juga sekarang alhamdulillah sudah dipasang lampu guys. Bisa dilihat di sisi kiri jalan sudah dipasang lampu dengan solar panel. Berarti ini lampu dengan tenaga surya ya. Nah ini ada solar panel atau panel surya. Alhamdulillah sekarang kalau malam berarti sudah terang. Dulu wah kalau lewat sini malam lumayan ngeri-ngeri sedap guys. Kita juga pernah beberapa kali lewat sini di malam hari dan memang lumayan ngeri-ngeri sedap. Meskipun alhamdulillah aman aja. Cuma itu gelap gulita, gelap benar. Kalau aman insya Allah aman aja. Cuman ya paling mata pandang ini siapa kan harus dasar bujur fokus kalau malam dulu tuh. Kalau sekarang alhamdulillah sudah berlampu.
dan lumayan banyak lah lampunya. Nah, rapat untuk pemasangannya, mungkin jarak antar lampu tuh sekitar 30 sampai 40 meteran. Nah, jadi lumayan terang kalau malam. Ada jembatan lagi guys, dan sudah aman juga untuk operate-nya. Ini lebih tepatnya kita di overpass Datu Muning, dan di bawah sini juga ada jalan hauling guys. Jadi ini kita melintas di atas jalan hauling. Ini operate-nya juga aman guys, tidak bergelombang. Nah, ini kita lewat jembatan lagi guys. Ini di bawahnya ada sungai yang biasa dilalui oleh tongkang-tongkang. Nanti coba kita lihat apakah ada tongkang yang melintas. Coba kita tengok sebentar apakah ada tongkang. Nah, ini di sungai ini biasa banyak tongkang guys yang melintas, tapi saat ini masih belum ada. Nah, ini kita terus ke sana. Dan seperti ini guys suasananya. Itu ke arah Banjarmasin, ke arah Batola juga situ. Ya, lanjut ke sana guys. Di depan kita di atas itu ada overpass untuk lalu lintas truk-truk pengangkut batu bara. Nah, ini dia overpass, jalur khusus untuk truk pengangkut batu bara, dan kita melintas di bawahnya untuk menuju ke arah Margasari. Dan di depan kita sudah ada gerbang Desa Baringin A, Kecamatan Candilaras, Kabupaten Tapin. Jadi saat ini kita sudah berada di Desa Baringin A, Kecamatan Candilaras, Kabupaten Tapin. Dari sini ke Kota Rantau mungkin sekitar 40 menitan lagi ya. Sebentar ke musola, mau numpang ke kamar kecil. Lain lewat sini sebenarnya bisa juga guys. Ini juga tembus ke Rantau, tapi kita lewat sini aja karena saya mau ke musola yang ada di dekat sini. Mau numpang ke kamar kecil. Nah, ini sedikit lagi kita sampai ke musolanya. Posisinya ada di sebelah kiri jalan. Sudah terlihat kubahnya. Nah, ini musolanya guys. Musola Sakdatut Darain. Jadi saya memang biasanya kalau ke hulu sungai lewat sini itu mampir dulu ke sini, kadang buat istirahat, buat sholat, buat ke kamar kecil. Karena ini enak banget musolanya. Baru juga.
masuk waktu sholat. Oke guys, kita lanjut jalan. Ini ada Alfamart juga guys, Alfamart Margasari. Dari Margasari ke Rantau sekitar 32 km lagi guys. Ini ada pertigaan, kita ambil kanan. Kalau ke jembatan itu kita ke arah makam Datuk Kabul. Kita ambil kanan menuju ke arah kota Rantau. Ini kita di jembatan Margasari. Sebelah kanan ini ada pasar guys, pasar Margasari. Posisi saat ini masih di Kecamatan Candilaras, Kabupaten Tapin, dan seperti ini suasananya. Jalan di sini juga bisa terbilang sudah lumayan bagus, mulus. Hanya ada beberapa titik aja yang lumayan berlubang lah, tapi secara garis besar sudah bagus untuk jalan di sini. Dan dari tadi juga kita lihat, alhamdulillah tidak ada jalanan tergenang air, setidaknya sampai sini ya. Nanti kita lihat lagi terus ke sana apakah juga sama kondisi jalannya. Di sini ada air yang meluber dari sungai ke badan jalan, karena memang sepertinya jalan di sini sedikit lebih rendah dibandingkan di titik lainnya, sehingga air yang memang permukaannya lumayan tinggi itu selevel dengan badan jalan itu bisa meluber ke badan jalan. Karena tadi di sana itu titiknya mungkin lebih rendah dibandingkan di titik yang lain. Di daerah sini aman guys, jalannya kering, cuman ya perlu diperhatikan karena jalannya ini tidak terlalu lebar. Jadi kalau perselisihan mobil biasanya harus hati-hati, apalagi kalau mobil besar seperti truk atau bus itu harus hati-hati. Dan jalannya juga agak bergelombang di bagian sisi jalan atau di bahu jalan. Jadi kalau perselisihan itu lumayan riskan, terutama kalau mobil besar. Jadi harus ekstra hati-hati guys. Di daerah sini air lumayan tinggi sampai naik ke bahu jalan, dan jalan di sini juga berlubang, sepertinya akibat terendam air cukup lama sehingga jalannya berlubang. Di depan kita ada jembatan sekaligus pertigaan guys. Ke Rantau 20 km, Kandangan 36 km. Nah jadi ini kita turun jembatan, ambil kanan untuk menuju kota Rantau. Kalau belok kiri itu menuju Kandangan atau Hulu Sungai Selatan. Dan ternyata jalan menuju HSP ditutup guys, karena
masih banjir. Jadi kalau mau ke arah hulu sungai itu bisa ambil kanan lewat Rantau aja, seperti jalan yang saya ambil ini guys. Jadi nanti dari Rantau baru naik ke hulu sungai selatan, tengah, utara sampai Tanjung nanti bisa guys. Nah, ini kita sudah menuju Rantau. Di sini juga bisa dilihat rumah warga, khususnya yang berada di pinggiran atau di tepi sungai itu halamannya masih terendam air, meskipun sepertinya sudah tidak sampai ke dalam lagi. Kalau untuk jalan rayanya sudah tidak terendam, hanya saja di bagian sisi jalan yang lebih rendah dibandingkan jalan raya yang masih terendam air. Saat ini posisi di Desa Hiung, yaitu desa penghasil cabai hiung yang terkenal bahkan sampai ke nasional guys. Jadi salah satu cabai terpedas di Indonesia itu cabai hiung yang hanya ada di Desa Hiung, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Nah, jadi disinilah tanah di mana cabai terpedas, salah satu cabai terpedas di Indonesia itu ditanam guys, yaitu di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi buat teman-teman yang pengen nyoba sepedas apa cabai hiung, itu bisa datang aja langsung ke Desa Hiung. Nah, tadi juga ada tempat kayak workshopnya gitu guys. Jadi mungkin bisa tanya-tanya nanti di sana kan kalau mau beli cabai hiung itu di mana dan berapa harganya. Nah, ini kita semakin dekat guys ke kota Rantau, ibu kota dari Kabupaten Tapin. Saat ini posisi di Desa Kepayang, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin. Dan untuk cuaca dari Banjarmasin sampai kita di sini sangat cerah, mataharinya sangat terang benderang. Saat ini posisi di Desa Serawi. Nah, di sini ada guys warung sate nyaman benar sebelah kiri ini nah. Nah, ininya nah. Nah, kami ini nah. Nah, ini nyaman benar satenya. Nah, sudah pernah juga kita kontenakan. Coba kalian pun tonton lah. Cari aja di channel Lulune Sate Serawi atau Soto Serawi, karena mencongol. Dijamin pokoknya ya nyaman tuh bang. Jadi bilanya ke hulu sungai lewat sini jangan ingat singgah. Itu mantap pokoknya sate lon sotonya. Nah, ini kita sudah masuk di Desa Batang Lantik. Ini mungkin sekitar 10 menit lagi guys ya sampai kita di pusat kota Rantau. Nah, ini kita sudah hampir memasuki pusat kota Rantau guys. Kalau belok kanan itu ke arah terminal, bisa juga ke Banjarmasin. Ini kita terus saja. Belok kanan ini ke arah Pasar Rantau. Nah, ini ke arah
daerah Pasar Rantau. Ini kita terus saja. Ya guys, kita sudah tiba di jalan utama Kota Rantau, Kabupaten Tapin. Ini ada bundaran Sirang Pitu, dan di sebelahnya ada rumah dinas Bupati Kabupaten Tapin guys. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton konten kita kali ini. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.